Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu terus berjalan, tapi kamu sendiri nggak benar-benar merasa hidup di dalamnya? Seperti kamu ada, kamu bergerak, kamu melakukan banyak hal setiap hari, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang nggak bisa kamu jelaskan. Kamu bangun pagi, melakukan rutinitas yang sama, bertemu orang yang sama, menjalani hari yang terasa begitu cepat berlalu, lalu tiba-tiba malam datang, dan kamu sadar satu hal. Hari itu lewat begitu saja tanpa benar-benar kamu rasakan. Dan anehnya, itu terjadi berulang kali. Hari demi hari, minggu demi minggu. Sampai kamu mulai bertanya dalam diam, sebenarnya gue lagi ngapain? Bukan karena kamu nggak punya aktivitas, tapi karena semua yang kamu jalani terasa seperti autopilot. Kamu bergerak tapi nggak hadir. Kamu menjalani hidup tapi nggak benar-benar memahami apa arti dari semua itu. Kadang pertanyaan itu muncul di waktu-waktu yang nggak terduga. Mungkin saat kamu lagi sendirian di kamar, lampu redup, suasana sepi, dan untuk pertama kalinya dalam sehari, kamu benar-benar diam tanpa distraksi. Nggak ada notifikasi, nggak ada suara orang lain, nggak ada hal yang bisa mengalihkan pikiran kamu. Di situ pelan-pelan pikiran kamu mulai berbicara tentang hal-hal yang selama ini kamu hindari, tentang rasa capek yang nggak pernah kamu akui, tentang tekanan yang kamu pendam, tentang perasaan kehilangan arah yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan. Dan di titik itu kamu mulai sadar, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk bertahan, sampai lupa untuk benar-benar hidup. Kamu melihat orang lain seperti punya arah yang jelas. Mereka terlihat tahu apa yang mereka mau, tahu ke kemana mereka akan pergi, dan terlihat yakin dengan hidup mereka. Sementara kamu masih mencoba memahami diri sendiri, masih bingung dengan pilihan-pilihan yang ada, masih ragu apakah jalan yang kamu ambil sekarang adalah jalan yang benar atau bukan. Dan semakin kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, semakin kamu merasa tertinggal, seolah hidup ini adalah perlombaan, dan kamu sudah terlalu jauh di belakang. Padahal jauh di dalam hati kamu tahu, kamu bukan sedang kalah, kamu hanya sedang kehilangan arah. Ada juga momen di mana kamu merasa sendirian, bahkan ketika kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu bisa berada di tengah banyak orang, tertawa, ngobrol, terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam kosong. Seperti ada jarak antara kamu dan dunia. Seperti kamu tidak benar-benar terhubung dengan apapun. Kamu mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal. Distraksi, hiburan, pekerjaan, bahkan orang lain. Tapi tetap saja, ada bagian dari diri kamu yang tidak pernah benar-benar terisi. Dan itu bikin kamu bertanya lagi, apa yang sebenarnya kurang? Overthinking mulai datang tanpa permisi. Pikiran kamu mulai memutar ulang banyak hal. Keputusan yang pernah kamu ambil, kesalahan yang pernah kamu buat, hal-hal yang seharusnya kamu lakukan tapi tidak kamu lakukan. Dan semakin kamu memikirkannya, semakin kamu merasa berat. Kamu mulai meragukan diri sendiri. Kamu mulai mempertanyakan nilai diri kamu. Kamu mulai berpikir, apa gue cukup? Apa hidup gue ada artinya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu nggak selalu punya jawaban yang jelas. Justru seringnya, cuma jadi beban yang kamu bawa kemana-mana. Yang lebih berat lagi adalah ketika kamu mulai kehilangan rasa. Hal-hal yang dulu bikin kamu senang, sekarang terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu bikin kamu semangat sekarang terasa melelahkan, seolah hidup kehilangan warnanya. Bukan karena hidup kamu buruk, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang tidak pernah kamu keluarkan. Kamu capek, tapi kamu terus jalan. Kamu lelah, tapi kamu terus pura-pura kuat. Dan tanpa sadar, kamu mulai menjauh dari diri kamu sendiri. Di titik itu, kamu mungkin mulai bertanya tentang arti kehidupan. Bukan sebagai pertanyaan filosofis yang berat, tapi sebagai kebutuhan yang sangat manusiawi. Kamu ingin tahu, semua ini untuk apa? Semua perjuangan ini, semua rasa capek ini, semua kebingungan ini, apakah ada maknanya? Atau kamu cuma menjalani hidup seperti semua orang, tanpa benar-benar memahami kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya dalam. Karena ketika kamu mulai mempertanyakan arti hidup, itu berarti kamu sudah tidak puas hanya dengan menjalani. Kamu ingin memahami. Dan mungkin, disitulah semuanya mulai berubah. Bukan karena kamu langsung menemukan jawaban, tapi karena kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang perlu kamu cari. Bukan di luar, bukan di orang lain, tapi di dalam diri kamu sendiri. Tapi perjalanan itu nggak mudah. Karena untuk benar-benar memahami arti kehidupan, kamu harus berani menghadapi diri kamu apa adanya. Tanpa topeng, tanpa distraksi, tanpa lari. Dan jujur aja, itu nggak nyaman. Karena di sana kamu akan melihat semua hal yang selama ini kamu hindari. Rasa takut, rasa gagal, rasa tidak cukup, rasa kehilangan, semua itu akan muncul ke permukaan.
Tapi mungkin justru disitulah awal dari segalanya. Karena sebelum kamu bisa menemukan arti kehidupan, kamu harus berani mengakui satu hal bahwa kamu selama ini tidak benar-benar mengerti hidup yang kamu jalani. Dan kalau kamu lagi ada di titik itu sekarang, mungkin kamu tidak sedang tersesat. Mungkin kamu baru saja mulai sadar. Setelah kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang terasa kosong dalam hidup kamu, pelan-pelan kamu juga mulai melihat kenyataan yang sebelumnya mungkin kamu abaikan. Bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dulu mungkin kamu punya bayangan tentang bagaimana hidup kamu akan berjalan. Kamu berpikir semuanya akan terasa lebih jelas ketika kamu sudah sampai di usia tertentu. Kamu pikir kebahagiaan akan datang ketika kamu mencapai sesuatu. Kamu pikir semuanya akan terasa benar ketika kamu sudah berada di titik yang kamu anggap ideal. Tapi semakin kamu berjalan, semakin kamu sadar, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang tidak kamu perkirakan. Ada rencana yang gagal di tengah jalan. Ada harapan yang tidak pernah terwujud. Ada usaha yang sudah kamu lakukan dengan serius, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Dan yang paling sulit untuk diterima, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kamu, tapi tetap berdampak besar dalam hidup kamu. Kehilangan misalnya, entah itu kehilangan orang, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan versi diri kamu yang dulu. Semua itu datang tanpa pernah benar-benar meminta izin. Di titik itu banyak dari kita mulai merasa hidup itu tidak adil. Kita mulai bertanya, kenapa harus gue? Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat lebih mudah, lebih lancar, lebih beruntung. Dan tanpa sadar, kita membangun ekspektasi bahwa hidup seharusnya berjalan dengan cara tertentu. Bahwa kalau kita sudah berusaha, kita pasti akan mendapatkan hasil yang sepadan. Bahwa kalau kita sudah baik, hidup akan memperlakukan kita dengan baik juga. Tapi realitanya, hidup tidak bekerja seperti itu. Dan disinilah banyak orang mulai merasa hancur. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka terlalu percaya bahwa hidup akan selalu mengikuti logika mereka. Padahal hidup punya caranya sendiri. Cara yang kadang tidak masuk akal. Cara yang seringkali tidak bisa kita kontrol. Dan ketika kenyataan itu mulai terlihat jelas, kita punya dua pilihan. Terus melawan dan kecewa, atau mulai belajar menerima dan memahami. Dari sudut pandang stoik, ini adalah titik yang sangat penting. Karena disinilah kamu mulai belajar membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Sesederhana itu, tapi dampaknya besar. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kamu. Kamu tidak bisa memastikan orang lain akan selalu ada untuk kamu. Kamu tidak bisa menjamin bahwa semua usaha kamu akan berhasil. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespon semua itu. Dan mungkin selama ini, kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terlalu sibuk memikirkan hasil, memikirkan opini orang lain, memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Sementara hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, cara kita melihat hidup, justru kita abaikan. Kita membiarkan emosi menguasai kita. Kita membiarkan keadaan menentukan bagaimana kita merasa. Dan akhirnya kita merasa tidak punya kendali sama sekali. Padahal kenyataannya kendali itu selalu ada. Hanya saja bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan. Yang sedikit tidak mengontrol selonggarer. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak kehilangan diri kamu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa menghindari kegagalan, tapi kamu bisa memilih untuk belajar darinya. Kamu mungkin tidak bisa membuat hidup jadi mudah, tapi kamu bisa membuat diri kamu jadi lebih kuat. Dan disitulah perlahan, cara pandang kamu mulai berubah. Kamu mulai sadar bahwa mungkin selama ini kamu salah menaruh harapan. Kamu berharap hidup akan jadi lebih ringan, padahal yang perlu kamu lakukan adalah menjadi lebih siap. Kamu berharap semua akan berjalan sesuai rencana, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kamu tetap berjalan meskipun rencana itu berantakan. Kamu berharap tidak ada masalah, padahal masalah itu sendiri adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Dan ketika kamu mulai menerima itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu. Bukan berarti hidup jadi lebih mudah, tapi kamu jadi tidak mudah hancur. Kamu mulai punya jarak antara diri kamu dan masalah yang kamu hadapi. Kamu mulai melihat sesuatu dengan lebih jernih. Tidak semua hal harus kamu tanggapi secara emosional. Tidak semua hal harus kamu pikirkan terlalu dalam. Ada hal-hal yang memang cukup kamu hadapi, tanpa harus kamu pahami sepenuhnya. Kesadaran ini tidak datang secara instan. Kadang butuh waktu lama, butuh pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan butuh rasa sakit yang cukup dalam untuk benar-benar memahami ini.
Tapi sekali kamu mulai mengerti, kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terlalu kaget ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kamu tidak lagi terlalu hancur ketika sesuatu hilang. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mengerti bahwa hidup memang seperti itu. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai melihat arti kehidupan dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang harus selalu indah, tapi sebagai sesuatu yang harus kamu jalani dengan kesadaran penuh. Kamu mulai berhenti mencari kepastian di tempat yang tidak pasti. Kamu mulai berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Dan kamu mulai kembali ke satu hal yang paling dekat dengan kamu, diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang membuat semuanya berjalan sempurna, tapi tentang bagaimana kamu tetap bisa berdiri, tetap bisa berpikir jernih dan tetap bisa melangkah, bahkan ketika semuanya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi bertanya, kenapa hidup gue seperti ini? Tapi kamu mulai bertanya, gimana cara gue menjalani ini dengan lebih baik? Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Semakin kamu berjalan lebih jauh dalam hidup, semakin kamu mulai menyadari satu hal yang mungkin dulu tidak pernah kamu pikirkan, bahwa arti kehidupan itu tidak pernah benar-benar datang dari luar. Selama ini tanpa sadar, kita sering diajarkan untuk mencari makna di hal-hal yang terlihat. Kita mengaitkan arti hidup dengan pencapaian, dengan status, dengan pengakuan dari orang lain. Kita berpikir bahwa ketika kita sudah sampai di titik tertentu, punya pekerjaan yang stabil, punya penghasilan yang cukup, punya hubungan yang baik, kita akan merasa utuh, kita akan merasa hidup kita berarti. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sudah memiliki semua itu tetap merasa kosong, tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Dan itu bukan karena mereka tidak bersyukur, tapi karena mereka mulai sadar bahwa makna hidup tidak bisa sepenuhnya bergantung pada hal-hal di luar diri mereka. Kamu mungkin pernah merasakan momen di mana kamu mencapai sesuatu yang dulu kamu inginkan, entah itu target kecil atau sesuatu yang cukup besar. Di awal, rasanya menyenangkan, ada rasa puas, ada rasa bangga. Tapi anehnya, perasaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa jam kemudian, kamu kembali ke perasaan yang sama, biasa saja, kosong lagi. Dan di situ kamu mulai bertanya, kenapa ya? Bukannya ini yang gua mau? Jawabannya sederhana, tapi seringkali sulit diterima. Karena ternyata, apa yang kita kejar selama ini bukanlah makna, tapi hanya sensasi sementara. Filosofi Stoik melihat ini dengan sangat jelas. Mereka tidak menolak pencapaian, tidak menolak kesuksesan, tapi mereka tidak menggantungkan makna hidup pada hal-hal tersebut. Karena semua yang berasal dari luar diri kita, sifatnya tidak stabil. Hari ini ada, besok bisa hilang. Hari ini kita dipuji, besok bisa saja kita dilupakan. Kalau kita menggantungkan arti hidup pada sesuatu yang tidak stabil, maka hidup kita sendiri akan ikut tidak stabil. Kita akan terus naik turun, tergantung pada keadaan. Dan disitulah kamu mulai belajar untuk memindahkan pusat hidup kamu. Dari luar ke dalam, dari hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, ke hal-hal yang sepenuhnya ada di tangan kamu. Seperti cara kamu berpikir, cara kamu melihat diri kamu sendiri, cara kamu merespons kehidupan. Ini bukan hal yang instan, bukan sesuatu yang langsung bisa kamu ubah dalam satu malam. Tapi ini adalah proses yang perlahan akan mengubah cara kamu menjalani hidup. Kamu mulai bertanya ke diri kamu sendiri, bukan lagi apa yang bisa gue dapat dari hidup ini, tapi gimana cara gue menjalani hidup ini dengan benar. Pertanyaan ini mengubah segalanya, karena fokus kamu bukan lagi pada hasil tapi pada proses, bukan lagi pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa kamu sebenarnya. Dan di situ kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang tidak mudah hilang, yaitu diri kamu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa tetap tenang, meskipun keadaan tidak ideal. Kamu bisa tetap merasa cukup meskipun tidak memiliki semuanya. Kamu bisa tetap berdiri meskipun kehilangan banyak hal. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan diri kamu sepenuhnya pada hal-hal tersebut. Kamu mulai punya fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang tidak mudah goyah hanya karena keadaan berubah. Tapi perjalanan ke dalam diri ini tidak selalu nyaman. Bahkan seringkali justru terasa berat. Karena saat kamu mulai benar-benar melihat ke dalam diri kamu akan menemukan banyak hal yang mungkin selama ini kamu hindari. Kamu akan melihat ketakutan kamu. Kamu akan melihat luka yang belum sembuh. Kamu akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kamu lakukan tanpa sadar. Dan jujur saja,
Tidak semua itu enak untuk dilihat, tapi justru disitulah letak pertumbuhannya. Karena kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kamu sadari, kamu tidak bisa menemukan makna hidup kalau kamu sendiri tidak benar-benar mengenal diri kamu. Jadi pelan-pelan kamu mulai belajar untuk jujur. Jujur sama diri sendiri. Jujur tentang apa yang kamu rasakan. Jujur tentang apa yang kamu butuhkan. Jujur tentang apa yang sebenarnya penting buat kamu. Dan dari situ kamu mulai menyederhanakan hidup kamu. Kamu mulai melepaskan hal-hal yang tidak benar-benar penting. Kamu mulai berhenti mengejar validasi yang tidak ada habisnya. Kamu mulai berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena kamu sadar, setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan membandingkan diri kamu dengan orang lain hanya akan membuat kamu kehilangan fokus dari perjalanan kamu sendiri. Makna hidup dalam sudut pandang ini bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa di mata dunia, tapi tentang menjadi seseorang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Tentang hidup dengan nilai yang kamu pegang. Tentang melakukan hal-hal yang kamu anggap benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Tentang tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tidak selalu baik pada kamu. Dan mungkin ini terdengar sederhana, tapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya sulit. Karena kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi lebih, untuk punya lebih, untuk terlihat lebih. Dan tanpa sadar kita ikut terbawa arus itu. Kita lupa bahwa menjadi cukup, itu juga sebuah pilihan. Kita lupa bahwa hidup tidak harus selalu tentang lebih. Kadang hidup justru tentang cukup. Ketika kamu mulai sampai di titik ini, ada rasa tenang yang pelan-pelan muncul. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, bukan euforia yang besar, tapi ketenangan yang stabil. Kamu tidak lagi terlalu panik tentang masa depan. Kamu tidak lagi terlalu terbebani dengan masa lalu. Kamu mulai hidup lebih hadir di saat ini. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu kamu anggap biasa saja. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa lebih dekat dengan diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu sudah menemukan semua jawaban. Bukan berarti kamu tidak akan pernah merasa bingung lagi. Tapi setidaknya sekarang kamu tahu satu hal, bahwa arti kehidupan bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Bukan sesuatu yang tersembunyi di luar sana, tapi sesuatu yang kamu bangun. Dari cara kamu menjalani hidup setiap hari. Dari cara kamu berpikir. Dari cara kamu merespons. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai merasa bahwa hidup ini tidak harus selalu jelas untuk bisa tetap berarti. Semakin kamu bertambah dewasa, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang jauh lebih jujur. Bukan lagi dari sudut pandang harapan, tapi dari sudut pandang kenyataan. Dulu mungkin kamu berpikir bahwa hidup akan terasa lebih mudah seiring waktu, bahwa ketika kamu sudah sampai di usia tertentu, semuanya akan lebih jelas. Kamu akan tahu harus kemana, harus jadi apa, dan bagaimana menjalani hidup dengan benar. Tapi kenyataannya, justru semakin kamu dewasa, semakin kamu sadar bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar memberikan kepastian. Bahkan dalam banyak hal hidup justru terasa lebih berat. Tanggung jawab datang satu persatu, tanpa benar-benar memberi kamu waktu untuk bersiap. Kamu mulai memikirkan banyak hal yang dulu tidak pernah kamu pikirkan. Tentang masa depan, tentang kestabilan, tentang orang-orang yang kamu sayangi, tentang bagaimana kamu harus tetap bertahan. Meskipun kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Dan di titik ini kamu mulai memahami satu hal yang cukup menyakitkan, bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kamu capai. Tidak semua mimpi bisa kamu wujudkan, dan tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Ada mimpi yang harus kamu lepaskan. Ada rencana yang harus kamu ubah. Ada harapan yang harus kamu turunkan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai melihat realita dengan lebih jelas. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi tentang menerima apa yang memang bisa kamu jalani. Dan jujur saja, proses menerima itu tidak mudah. Bahkan seringkali terasa jauh lebih berat daripada berjuang itu sendiri. Ada rasa kehilangan yang datang pelan-pelan. Kehilangan versi diri kamu yang dulu lebih bebas, lebih ringan, lebih tidak terbebani. Kehilangan orang-orang yang dulu selalu ada, tapi sekarang sudah punya jalan masing-masing. Kehilangan momen-momen sederhana yang dulu kamu anggap biasa, tapi sekarang kamu rindukan. Dan tanpa kamu sadari, hidup mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi sederhana. Di fase ini, banyak orang mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah secara mental. Lelah karena harus terus kuat. Lelah karena harus terus berpikir. Lelah karena harus terus berjalan. Bahkan ketika mereka tidak tahu arah yang jelas. Dan yang paling berat, tidak semua orang bisa benar-benar memahami apa yang kamu rasakan.
Karena setiap orang juga sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Disinilah kamu dihadapkan pada satu pilihan yang sangat penting. Kamu bisa terus melawan kenyataan, terus berharap hidup akan kembali seperti yang kamu inginkan, terus memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa kamu pertahankan. Atau, kamu bisa mulai belajar untuk berdamai. Berdamai bukan berarti kamu menyerah, tapi berdamai berarti kamu menerima bahwa hidup memang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, tidak bisa kamu paksa, tidak bisa kamu kendalikan. Dan daripada terus melawan hal-hal itu, kamu memilih untuk menyesuaikan diri kamu. Ini bukan proses yang instan, bahkan seringkali terasa sangat berat di awal. Karena ego kamu masih ingin semuanya berjalan sesuai keinginan. Kamu masih ingin hidup terasa adil. Kamu masih ingin semua usaha kamu selalu berbuah hasil. Tapi pelan-pelan, kamu mulai melihat bahwa memaksakan itu hanya membuat kamu semakin lelah. Semakin kamu mencoba mengontrol semua hal, semakin kamu merasa kehilangan kendali. Dan di titik itu kamu mulai melepaskan sedikit demi sedikit. Kamu mulai belajar untuk menerima hal-hal yang dulu kamu tolak. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua kegagalan adalah akhir, dan tidak semua kehilangan adalah sesuatu yang harus kamu tangisi selamanya. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang lebih tenang. Bukan karena hidup kamu sudah sempurna, tapi karena kamu sudah tidak lagi menuntut kesempurnaan dari hidup. Kamu mulai bisa menikmati hal-hal kecil. Kamu mulai bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Kamu mulai bisa menghargai momen tanpa harus selalu memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dan yang paling penting, kamu mulai berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi terus menyalahkan diri kamu atas hal-hal yang sudah terjadi. Kamu tidak lagi terus memaksakan diri kamu untuk menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Kamu mulai menerima bahwa kamu punya keterbatasan, kamu punya kekurangan. Kamu punya masa lalu yang tidak sempurna, tapi itu semua tidak membuat kamu kehilangan nilai sebagai manusia. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Bukan kekuatan untuk mengubah dunia, tapi kekuatan untuk menerima dunia apa adanya. Bukan kekuatan untuk menghindari rasa sakit, tapi kekuatan untuk tetap berdiri meskipun rasa sakit itu ada. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat tanpa luka, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun penuh luka. Dan mungkin di fase ini kamu mulai menemukan arti kehidupan yang lebih nyata. Bukan lagi tentang tujuan besar yang harus kamu capai, tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap hari dengan lebih sadar, dengan lebih jujur, dengan lebih tenang. Kamu mulai mengerti bahwa hidup ini tidak harus selalu bahagia untuk bisa berarti. Kadang hidup yang berarti justru datang dari bagaimana kamu bisa tetap bertahan di saat-saat yang sulit. Dari bagaimana kamu bisa tetap menjadi manusia yang baik, bahkan ketika hidup tidak selalu baik pada kamu. Dan perlahan, kamu mulai merasa bahwa semuanya tidak seberat dulu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu sudah berubah. Dan mungkin di titik ini, kamu tidak lagi mencari hidup yang sempurna. Kamu hanya ingin hidup yang bisa kamu jalani dengan tenang. Jadi kalau hari ini kamu masih bertanya tentang arti kehidupan, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu tersesat. Mungkin justru itu tanda bahwa kamu sedang mulai sadar. Karena tidak semua orang sampai di titik di mana mereka benar-benar mempertanyakan hidupnya sendiri. Banyak orang menjalani hidup begitu saja. Mengikuti alur, mengikuti kebiasaan, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apa sebenarnya yang sedang gue jalani? Tapi kamu berbeda. Kamu sampai di titik di mana kamu merasa ada yang kurang, ada yang kosong, ada yang tidak sepenuhnya terasa benar. Dan meskipun itu terasa tidak nyaman, justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Kamu mungkin belum menemukan jawabannya sekarang. Nah, jujur saja, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan satu jawaban pasti yang bisa menjelaskan semuanya. Karena arti kehidupan bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang bisa dirangkum dalam satu kalimat. Bukan sesuatu yang bisa kamu temukan sekali lalu selesai. Arti kehidupan itu berubah, berkembang. Mengikuti bagaimana kamu tumbuh, bagaimana kamu melihat dunia, bagaimana kamu memahami diri kamu sendiri. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jawaban yang besar sampai lupa bahwa makna hidup seringkali tersembunyi di hal-hal kecil yang kita jalani setiap hari. Dalam cara kamu bertahan misalnya, dalam cara kamu tetap bangun meskipun kamu lagi tidak punya semangat, dalam cara kamu tetap berjalan meskipun kamu tidak tahu arah yang pasti. Itu semua punya makna. Mungkin tidak terlihat besar,
Mungkin tidak mendapatkan pengakuan, tapi itu nyata. Dan itu penting, karena hidup tidak selalu tentang pencapaian besar. Kadang, hidup justru tentang bagaimana kamu bisa melewati hari-hari yang biasa tanpa kehilangan diri kamu sendiri. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tahu harus melakukan apa. Kamu tidak harus selalu punya rencana yang jelas. Tidak apa-apa kalau kamu masih bingung. Tidak apa-apa kalau kamu masih ragu. Tidak apa-apa kalau kamu masih mencoba memahami semuanya pelan-pelan. Karena hidup memang seperti itu. Tidak selalu jelas, tidak selalu pasti, dan tidak selalu mudah. Yang penting, kamu tidak berhenti. Kamu tetap berjalan meskipun pelan. Kamu tetap mencoba meskipun sering gagal. Tetap jujur pada diri kamu sendiri. Meskipun itu tidak selalu nyaman, karena pada akhirnya, arti kehidupan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu menjalani perjalanan itu. Mungkin kamu pernah merasa bahwa hidup kamu tidak berarti, bahwa apa yang kamu lakukan tidak cukup, bahwa kamu tertinggal jauh dari orang lain. Tapi coba lihat lagi, kamu sudah sampai sejauh ini. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan bisa kamu lewati. Kamu sudah bertahan di momen-momen yang berat. Dan meskipun mungkin kamu tidak menyadarinya, itu semua adalah bukti bahwa hidup kamu punya nilai. Tidak harus dibandingkan dengan orang lain. Tidak harus terlihat hebat di mata dunia. Cukup berarti untuk kamu sendiri. Dan bukan kisah itu godasu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi terlalu sibuk mencari arti kehidupan di tempat yang jauh. Tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna untuk merasa hidup kamu berarti. Coba pelan-pelan, lihat ke dalam diri kamu. Lihat bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merespons, bagaimana kamu menjalani hari-hari kamu. Karena disitulah sebenarnya makna itu terbentuk, di hal-hal sederhana, di keputusan kecil, di cara kamu memilih untuk tetap berjalan. Kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Tidak semua hari harus terasa baik. Tidak semua hari harus produktif. Kadang bertahan saja sudah cukup. Kadang tidak menyerah saja sudah luar biasa. Dan kalau kamu lagi ada di titik itu sekarang, percayalah kamu tidak sendirian. Banyak orang juga sedang berjuang dalam diam. Banyak orang juga sedang mencoba memahami hidup mereka. Banyak orang juga sedang mencari makna, sama seperti kamu. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita semua sedang berjalan di jalan yang sama. Dengan cara yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, tapi dengan tujuan yang mirip. Ingin hidup yang terasa berarti. Jadi mulai sekarang coba kasih ruang sedikit buat diri kamu. Tidak perlu terlalu keras. Tidak perlu terlalu memaksa. Jalani saja pelan-pelan. Nikmati prosesnya meskipun tidak sempurna, karena justru di ketidaksempurnaan itulah hidup terasa nyata. Dan sebelum kamu lanjut ke aktivitas kamu hari ini, coba berhenti sebentar, tarik napas pelan-pelan, dan tanya ke diri kamu sendiri, apa hal kecil yang bisa gue lakukan hari ini? Supaya hidup gue terasa sedikit lebih berarti, tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, cukup satu langkah kecil. Karena mungkin arti kehidupan itu bukan sesuatu yang kamu temukan di akhir perjalanan, tapi sesuatu yang kamu bangun setiap hari dari cara kamu memilih untuk tetap hidup,